Kebijakan pendidikan di negara Singapura, terutama untuk tingkat prasekolah sampai sekolah menengah, yaitu berupaya membantu peserta didik dalam pengembangan bakat dan minatnya yang bersifat individual dan unik. Dipahami oleh pemerintah Singapura bahwa peserta didik memiliki potensinya sendiri-sendiri yang spesifik atau khas. Maka dari itu, pendidikan di negara Singapura diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan peserta didik jadi generasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan demi masa depan yang lebih baik. Nah, dengan kebijakan tersebut, Singapura memiliki orientasi pendidikan sebagai pusat pendidikan keunggulan dan pendidikan internasional. Sedangkan tujuan pendidikannya mencetak peserta didik yang memiliki kemampuan inovatif dengan bertumpu pada semangat kewirausahaan dan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan salah satu bahasa lokal yaitu bahasa Melayu, Mandarin, dan bahasa Tamil sesuai dengan latar belakang etnis peserta didik. Penguasaan bahasa lokal ini dimaksudkan agar peserta didik memahami jati dirinya serta sebagai upaya melestarikan budaya. Selanjutnya ada 4 tujuan khusus penyelenggaraan pendidikan Singapura. Yang pertama, meningkatkan perilaku yakin diri, ialah tahu benar dan tahu yang mana yang salah. Adaptif, tangguh, pintar dalam memperhitungkan, berpikir mandiri dan kritis, dan berkomunikasi secara efisien. Yang kedua, yaitu pembelajar mandiri, yaitu tanggung jawab, mempertanyakan, tekun, dan motivasi berprestasi. Kemudian yang ketiga, kontributor aktif, yaitu mampu berkolaborasi secara efisien, berinisiatif, memutuskan dengan teliti, inovatif, serta unggul. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pembelajar yang sadar area, yaitu memiliki kesadaran yang kuat dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenjang pendidikan yang ada di Singapura. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang prasekolah. Nah, yang prasekolah ini diselenggarakan di taman kanak-kanak atau di pusat perawatan anak untuk anak usia 3 sampai dengan 6 tahun dengan waktu kegiatannya itu 3 tahun. Umumnya taman kanak-kanak di Singapura itu menyelenggarakannya dengan 2 sesi pelatihan dalam 1 hari. Masing-masing tahap pelatihannya biasanya selama 2,54 jam per 5 hari di tiap minggu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sekolah dasar. Sebelumnya kan kita telah membahas tentang prasekolah. Nah, sekolah dasar di Singapura itu terdiri dari 6 tahun. Nah, 4 tahun tahap dasar pertama yaitu sekolah dasar di kelas 1 hingga kelas 4 serta sesi orientasi tahun kedua yaitu kelas 5 dan kelas 6. Nah, kurikulum sekolah dasar di Singapura ini telah digunakan sebagai model internasional khususnya untuk metode pembelajaran matematika. Nah, siswa asing yang ingin belajar di Singapura dapat diterima tergantung dari tempat atau ketersediaan dari kelas tersebut. Nah, yang ketiga itu ada sekolah lanjutan. Apa sih sekolah lanjutan itu? Nah, di Singapura itu ternyata ada sekolah lanjutan. Nah, sekolah lanjutan di Singapura itu terdiri dari sekolah dengan dana pemerintah, bantuan pemerintah, atau biaya sendiri. Setelah melakukan ujian tersebut, siswa diperbolehkan untuk mendaftar untuk mengikuti pra-perguruan tinggi melalui program akademi atau institut terpadu. Nah, untuk perguruan tinggi yang ada di Singapura memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada politeknik, institut pendidikan teknik atau ITE, dan universitas. Nah, yang pertama itu kita akan membahas politeknik. Nah, politeknik ini didirikan di Singapura untuk menawarkan kepada siswa tentang pelajaran melalui practice orient pada level diploma. Di sini para pelajar mampu memilih ingin memasuki bidang yang diminatinya dari bisnis, teknik, desain, dan komunikasi. Tadi kan kita sudah membahas tentang politeknik yang ada di Singapura. Selanjutnya itu ada ITE, itu alternatif pilihan setelah melewati tingkat lanjutan bagi mereka yang memilih untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan teknik dalam berbagai sektor industri. Nah, selanjutnya itu ada universitas. Nah, universitas yang ada di Singapura itu ada 3 kampus yang mencetak kelulusan hebat dengan gelar kesarjanaan yang dikenal secara internasional. Kelebihan kurikulum Singapura. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh banyak faktor, di antaranya yaitu adanya fasilitas yang memadai,
Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas. Setiap sekolah juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Selain itu, di setiap kelas terdapat Liquid Crystal Display atau LCD untuk proses pembelajarannya. Nah, fasilitas lainnya yaitu tersedianya sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Faktor biaya juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Karena jika biaya sekolah murah, setiap orang di negara tersebut dapat mengenyam pendidikan dengan mudah. Di Singapura, biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah lagi dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Faktor lain yang menyebabkan Singapura menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN adalah faktor pendidiknya. Nah, proses penyaringan untuk menjadi guru sangat ketat dan calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan, sehingga semua calon guru tersebut pasti akan mendapatkan pekerjaan. Nah, setelah terseleksi, para calon guru diberi pelatihan sebelum bekerja, sehingga guru-guru sudah mendapatkan pembekalan sebelumnya. Selain itu, gaji yang diberikan untuk guru-guru di Singapura juga besar. Hal itu menyebabkan kehidupan guru-guru terjamin kesejahteraannya. Baiklah, di sini saya akan membahas masalah pendidikan di Singapura. Hal yang masih sering dikeluhkan di sistem pendidikan di Singapura adalah kurangnya kebebasan untuk berekspresi untuk mahasiswa dan siswa. Mereka lebih banyak fokus kepada belajar di kelas. Hal ini tuh bisa jadi beranjak dari sistem pemerintahan Singapura yang cenderung otoriter. Dan segi negatif dari hal ini adalah berkurangnya sosialisasi dari para pelajar. Tidak ada lagi pelajar nongkrong-nongkrong seperti di Indonesia. Akibatnya interaksi sosial antar pelajar berkurang dan menjadikan para siswa di Singapura seperti robot. Tidak ada lagi tenggang rasa antara sesama siswa. Hal yang terjadi adalah belajar, pulang, dan lulus secepat mungkin dengan nilai yang bagus. Kekurangan lainnya adalah durasi waktu pendidikan yang ditempuh siswa relatif lebih lama. Seperti pada jenjang kindergarten yang berdurasi selama 3 tahun.